Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Prodi Teknik Geologi FITB ITB akan menyampaikan kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi. Topik 7, Integrasi dan Analisis Citra dengan SIG. Segmen 4, Praktik Georeferencing dan Rektifikasi. Pada segmen kali ini, berupa praktik yang akan menjadi tugas mandiri Anda. Di dalam praktik ini, tujuannya Anda bisa memahami fitur geologi dan buatan manusia yang ada di dalam citra. Kemudian, latihan ini atau tugas praktik ini berupa latihan mandiri sehingga tidak perlu ada laporan. Batas pengerjaan 1 pekan. Kemudian, tugas praktik ini merupakan bagian dari laporan proyek akhir nanti. Jadi ini adalah bagian yang akan dikumpulkan nanti di akhir yang menjadi bagian dari proyek keseluruhan. Dalam tugas praktik kali ini, yang pertama, Anda mencari peta geologi regional area kajian Anda. Kemudian, kalau peta geologi yang Anda dapatkan sudah dipindai atau sudah di-scan, Anda bisa melakukan georeferencing atau rektifikasi. Tetapi kalau peta geologi regional yang Anda miliki belum di-scan atau dipindai, maka Anda harus melakukan pemindaian terlebih dahulu untuk bisa melakukan georeferencing. Setelah georeferencing, kalau diperlukan, Anda lakukan juga rektifikasi. Kalau error atau geometrik yang dihasilkan oleh peta geologi tersebut terlalu jauh dari citra Anda. Sehingga di sini proses georeferencing dan rektifikasi yang menjadi referensinya adalah citra hasil pengolahan Anda sebelumnya. Selanjutnya, Anda membuat subset peta geologi seluas area kajian Anda. Jadi, peta geologi yang sudah direktifikasi atau di-georeferencing, Anda potong seluas area yang akan menjadi kajian Anda, di mana luas area ini seluas dengan citra yang Anda dipilih yang sudah disubset sebelumnya. Sehingga ukuran citra yang akan dianalisis dengan peta geologi yang akan dianalisis itu harus sama. Kemudian, tahap berikutnya atau tugas berikutnya, Anda membuat atau Anda mentrace ulang struktur geologi dan litologi area kajian Anda. Jadi, peta geologi yang sudah disubset, Anda gambar ulang untuk struktur dan juga litologinya, di mana struktur dan litologi ini menjadi 2 layer terpisah. Masing-masing satu layer struktur geologi dan yang kedua layer untuk litologi. Yang ketiga adalah mendeliniasi fitur buatan manusia yang tampak pada citra. Jadi di sini, setelah Anda mentrace litologi dan juga struktur, Anda mentrace juga fitur-fitur buatan manusia. Misalnya, urban area, pemukiman, perkotaan, ataupun ada infrastruktur instalasi tertentu, ataupun misalnya adanya perkebunan, pesawahan, itu pun bagian yang Anda deliniasi, Anda batasi. Di mana di sana adalah buatan-buatan manusia. Kemudian tahapan yang terakhir, coba Anda tampilkan dalam satu layar dengan background yang citra yang Anda miliki. Layar yang Anda tampilkan di dalam tampilan tersebut adalah struktur, geologi, litologi yang sudah ditrace, dan juga fitur buatan manusia. Di situ coba Anda amati, Anda pisahkan, Anda seharusnya sekarang sudah bisa melihat fitur geologi seperti apa yang tampak di dalam citra, dan juga fitur buatan manusia itu seperti apa. Ini akan berguna pada saat nanti analisis lebih jauh, di mana kita tidak salah interpretasi menghubungkan antara fitur geologi terhadap fitur buatan manusia. Berikut ditunjukkan cara pembuatan layer vektor menggunakan QGIS. Di dalam tampilan QGIS, ada menu layer, di situ ada submenu Create Layer. Di dalam Create Layer ada beberapa pilihan submenu. Pilih submenu New Shape File. Sehingga di sini kita akan membuat layer baru dalam format shapefile atau SHP. Pada saat Anda mengklik bagian New Shapefile, maka akan keluar jendela tampilan pembuatan layer
vektor yang baru. Di sini, layer vektor yang akan dibuat adalah layer struktur geologi. Diberi nama file name-nya adalah struktur, kemudian di sini geometric type-nya adalah line. Karena kita akan membuat garis-garis dari struktur geologi. Prosedur yang sama digunakan untuk membuat satu layer baru untuk litologi. Layer litologi, geometrinya adalah poligon, bukan line, karena akan berupa area yang tertutup. Sama halnya untuk pembuatan layer buatan manusia, itu pun berupa poligon. Sehingga nanti akan ada 3 layer. Layer struktur, layer litologi, dan layer buatan manusia. Setelah 3 layer terbuat, di sini maka kita akan melakukan pengeditan atau penambahan fitur di setiap layer. Misalnya, pada saat akan mengisi layer struktur dengan membuat gambar ulang dari struktur geologi yang ada di peta geologi, maka Anda aktifkan bagian struktur. Kemudian yang kedua, aktifkan editable vektornya ini. Kemudian yang ketiga, baru Anda memasukkan vektor yang baru di sini. Anda ikuti semua garis-garis yang berasal dari struktur geologi. Prosedur yang sama untuk mengisi layer litologi maupun buatan manusia. Aktifkan pada masing-masing layer tersebut, lalu gunakan modul atau menu edit untuk bisa mengedit setiap vektor yang digambar pada peta dengan background peta geologi. Demikian kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi. Kita akan bertemu kembali pada segmen berikutnya. Terima kasih.